guys, review mobil kali ini adalah salah satu mobil impian para penggemar Mercy Boxer, Mercedes-Benz C124 300 CE. Oke guys, ini adalah temen gua yang bawa mobil yang gua mention tadi. Bill, apa kabar nih? Ketemu lagi kita. Nah, ini guys, ini adalah temen gua namanya Billy. Dia waktu itu pernah bawa mobil E3210 MP. Kalau kalian belum sempat lihat videonya, kalian bisa lihat linknya ada di sebelah kiri. Kenapa sih lo ambil tipe Mercedes-Benz C124 300 CE ini? Karena mobil ini unik ya, beda dari yang lain. Dia 2 pintu. Terus selain bedanya 2 pintunya ini apa? Mostly sih sama aja sebenarnya boxer pada umumnya ya, cuman memang populasinya untuk mobil ini udah lumayan jarang sih. Dan yang kedua, ini bentuk investasi yang lumayan bagus ya karena harganya. Oh gitu. Nah, ini sebenarnya mobilnya ini tahun produksinya kapan sih? Mobil ini pembuatannya tahun 87, tapi suratnya tahun 88. Oke, nah terus berapa cc, berapa silinder? 300 CE, cc-nya 3000, 6 silinder. 6 silinder. Berarti sebenarnya kalau gue lihat dari 6 silinder nggak jauh berbeda dengan Mercy Boxer lainnya. Iya, mesinnya kalau mesin sama metiknya dia sama kayak 300 CE biasa. Gampang. Nah, Bill, tadi kan gue udah sempet nanya ya kalau mobil lo ini secara mesin nggak jauh beda dari 300 CE, kan bisa sama. Nah, pada saat lo angkat mobil ini, lo sudah melakukan modifikasi atau belum? Atau memang lo dapat udah begini aja? Waktu gue baru dapet ini sih udah dapet full kit dari sana. Nggak tahu sih kayak mobil sebelumnya udah nambahin. Yang gue ganti itu cuma Oh, ini jadi US style, depan belakang gitu. Terus velg jadi 19. Udah sih, kalau sisanya sih maintenance satu. sebelum lu ganti ring jadi ring 19 ini, lu dapetnya berapa? Gue dapet itu waktu itu pakai ring 17 Eco. Oh, oke. Nyaman nggak lu pakai? Sekarang sih masih nyaman sih menurut gue ya. Kalau dulu harusnya lebih nyaman lagi ya. Pas Indonesia sih udah dipendekin dulu soalnya mobil. Nice. Nah, Bill, gue mau ngomongin soal interior nih ya, karena Boxer CE yang gue tahu interiornya itu nggak pakai sunroof. Nah, ini kok ada sunroofnya? Kalau sunroof itu sebenarnya opsional. Jadi kebetulan mobil ini lahirnya udah pakai sunroof. Gue cek di pin code-nya itu memang ada sunroofnya. Oke. Dari sampingnya. Oke, berarti memang dari opsi awalnya dia udah ada sunroofnya ya. Nah, oke. Kendalanya mobil ini tuh apa sih, Bill? Kalau kendala sih sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomongin mesin kaki-kaki itu kan banyak yang sama, barangnya sama 300 biasa. Jadi kita gampang nyari barangnya. Tapi kalau misalnya ngomongin interior sama body part, body luar, itu ya agak susah. Oh iya, karena body partsnya sudah pasti berbeda dengan di tipe 300 ini ya. Jadi hampir semuanya beda. Berapa lah? Berarti kalau dari segi maintenance khususnya mesin, Kalau mesin nggak ada masalah. ya jadi nggak akan ada kendala apapun ya. Iya, kita udah banyak lah bengkel Mercy spesialis, nggak usah bengkel resmi, bengkel spesialis yang udah bisa nanganin boxer ini udah banyak, jadi nggak usah khawatir. Untuk kaki-kaki juga sama ya. Tapi ya cukup bandel untuk mereka. Oke. Nah, kalau untuk kuncinya, Bill, karena kan kita waktu itu pernah ngebahas MP kan, jadi itu kuncinya beda. Nah, ini kuncinya sama nggak dengan tipe-tipe Mercy Boxer lainnya? Kalau ini kan tahun 87 ini belum ada remote-nya, jadi masih sama. Berarti belum ada teknologinya lah ya pada saat itu ya. Setahun aja. Oke, ya udah. Berarti ngomong-ngomong lo udah keluarin kunci, gue boleh dong ya pinjam mobil lo. Boleh. Mau mencoba sharing driving experience-nya kepada teman-teman kita lah. Oke, thank you Bill ya. Oke guys, sekarang saatnya gue akan coba mobil ini. Ini gue udah berada di dalam Mercedes-Benz C124 300 CE. Nah, ini gue lagi nyobain duduk di depan nih guys. Posisi gue menyetir seperti biasa, legroomnya ini tetap enak dan luas. Ini gue rasa signature-nya Mercedes-Benz.
Dan ini dua tombol adalah tombol untuk adjusting posisi tempat duduk lu. Bisa dimajuin, bisa kebelakangin, begitu juga yang ada di atasnya untuk bisa mengadjust tempat duduk lo yang ada di sini. Karena ini mobil coupe ya guys, posisi duduk di depan pasti lebih enak daripada di belakang. Di belakang itu pasti lebih sempit dibandingkan dengan pintu 4 Mercedes-Benz lainnya. Untuk spion masih sama dengan Mercy Boxer yang lainnya, yang di sebelah kanan lebih lonjong, sebelah kiri lebih bujur sangkar. Nah, untuk adjustment yang di sebelah kanan, ya seperti yang tadi gue bilang, sama dengan yang Mercy Boxer lainnya. Yang sebelah kanan itu ngengkol, yang di sebelah kiri ini mereka ada adjustment untuk electrical spionnya, kanan dan kiri. Ada yang sedikit berbeda dari sisi opsi dibandingkan Mercy yang lainnya. Nah, apa sih yang beda? Menurut gue ya yang beda ada dua ini guys. Ini apa sih taksi? Ya tadi gue sempet nanya nih sama si Billy, apa sih ini taksi? Ini adalah ibaratnya kayak pencetan vacant atau occupied di metode taksi lah pada umumnya. Nah kalau ini adalah opsi untuk SL yang katanya untuk naikin dan nurunin palang di coupe-nya SL. Sekarang gue akan nyalain mobilnya. Nah ini adalah seat beltnya si 300CE guys. Kita ngomongnya Cobra. Mereka masih berfungsi dengan sangat baik kiri ataupun kanan. Tapi ya memang untuk interiornya masih lebih banyak yang harus diberesin. Tipe mobil ini sudah ada tambahan opsi di awal sunroof. Kalian lihat ya guys ya. Kita coba jalanin mobil ini, rasanya kayak apa ya guys ya. Kali ini gue test drive-nya nggak pakai seat belt karena seat beltnya ini masih rusak ya. Kata Billy dia akan segera untuk ngebenerin lagi seat beltnya dia. Nah tapi Cobranya masih jalan guys. Nah sekarang ini gue akan ngejalanin mobil ini, gue akan nilai handlingnya dia dan juga gue akan kasih tahu ke kalian mengenai review gue ke mobil ini. Gue akan ngasih tahu ke kalian apa sih rasanya naik mobil CE ini, kenapa sih bisa sampai harganya ya suka-suka yang punya lah ngasih harganya ini. Untuk handling, gue bisa bilang handlingnya tidak jauh berbeda dengan Mercy Boxer yang pernah gue review. Untuk bantingan ke kiri dan ke kanannya masih oke untuk ukuran mobil tahun 87 nih ya. Nah ini gue lagi coba untuk putar balik istilahnya. Untuk handling ke kiri dan kanannya oke. Gue rasa Billy juga ngerat mobil ini cukup bagus ya. Nah ini gue sedang mencoba kekuatan mesinnya guys. Untuk kecepatan 50 km per jam dengan RPM-nya masih 1500 ya, di bawah 1500. Gue bilang mobil ini secara mesin masih sangat terawat dan enak banget larinya. Ya karena kita harus lihat mesin ini 3000 cc sama dengan 300e dan punya 6 silinder. Ini gue coba untuk terus melaju sampai kecepatan 60 km per jam dengan RPM 2000. Setelah itu gue rem nih karena gue ada bunderan dan gue harus putar balik. Sekalian gue akan coba suspensi mobil ini karena suspensi mobil ini ya kita bisa bilang tahun lama ya guys ya. Karena ini jalanannya pakai konblok, kita cobain dan gue sebagai pengemudi nggak berasa konbloknya. Ini oke banget. Untuk pilar-pilar nih guys, gue tidak merasa adanya suatu masalah dari pilar-pilar Mercy Boxer. Gue tekanin sekali lagi, Mercy Boxer itu
oke pilar-pilarnya dibandingkan dengan pilar-pilar mobil-mobil zaman sekarang, karena tidak menghalangi pandangan gua kalau gua mau belok kiri atau belok kanan. Sebenarnya yang paling susah kan kalau lo belok kiri ya, karena kalau belok kiri lo harus nengok-nengok. Tapi kalau ini cukup kelihatan dan cukup oke untuk umur mobil tahun 87. Orang banyak yang bertanya-tanya nih, iya kalau Mercy Boxer itu kan panjang ya moncongnya gitu, lu gimana sih cara ngukurnya? Nah, ngukurnya ini adalah desainer atau arsiteknya Mercy Boxer ini cukup, menurut gue cukup oke ya, karena kita bisa melihat ujung dari mobil ini ada di tanda Mercy Boxer yang ada di depan. Jadi kalau gue selama ini gue nyetir Mercy Boxer, gue nggak punya kendala kok untuk ngelihat ke depan moncong gue tuh kayak gimana, apakah gue bakal nabrak motor atau gue nabrak mobil depan gue gitu, dalam keadaan gue harus dempet-dempetan, itu gue nggak ada masalah. Banyak juga yang nanya sama gue, Mercy Boxer tuh boros ya, karena kan lu 3000 cc dan khususnya apalagi yang untuk yang C124 ini ya. Kalau menurut gue pribadi, konsumsi bensin itu tergantung dari cara lu bawa mobil. Ya, for example, kalau lu bawa mobil lu itu ke daerah kemacetan, udah pasti bensin lu boros. Mau lu punya mobil baru atau lu mobil bekas, udah pasti boros. Yang harus lu lihat itu dan lu hitung itu adalah kalau lu bawa mobil lu ke perjalanan jauh. Nah, berdasarkan pengalaman yang gue udah pernah bawa Mercy Boxer itu jauh, konsumsi bensin mereka pada saat gue di tol itu ya sama dengan mobil-mobil yang masih baru, bisa 110, bisa 111. Jadi menurut gue sih nggak ada kendala sama sekali ya kalau lo ngambil mobil bekas, khususnya Mercy Boxer C124. Apa sih bedanya ya gue sekarang lagi nyetir si C124 dengan W124 yang sering gue review? Menurut gue pribadi nggak ada bedanya guys. Bedanya ini adalah ya ini coupe, bentuknya menurut gue lebih elegan karena dia hanya dua pintu ya dibandingkan dengan W124. Lalu bedanya itu adalah ya orang-orang ngeliatin gue kalau gue naik mobil coupe di Indonesia. Lalu apakah ada perbedaan yang cukup signifikan gitu antara C124 dengan W124 yang biasa kita temuin? Gue secara pribadi bilang tidak ada. Sekarang gue akan balikin mobilnya ke yang punya Billy. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf nih sama kalian, harus pakai bantuan lampu karena pada saat gue test drive ini keadaan di daerah gue mendung banget. Oke, Bill, thank you banget ya, mobilnya boleh gue review dan boleh gue pakai untuk driving experience. Siap. Gimana? Enak sih. Oke guys, untuk kalian yang mau tahu lebih banyak soal varian Mercy Boxer, jangan lupa kalian terus stay tune di video gua. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe. Untuk yang kalian mau nanya-nanya lebih banyak mengenai Mercy Boxer, komen bagian bawah. Oke guys, ciao!